Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Kesehatan jurusan Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas biologi sel sebagai tugas ujian akhir semester dengan materi apoptosis. Kepada yang terhormat Dr. Tita Novianti SSI MBiomed selaku dosen dari mata kuliah biologi sel, saat ini saya akan mempresentasikan materi apoptosis. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dimengerti dan mudah dipahami. Pengertian apoptosis. Apoptosis adalah mekanisme biologi yang merupakan salah satu jenis kematian sel terprogram. Apoptosis digunakan oleh organisme multisel untuk membuang sel yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Jadi, apoptosis merupakan proses aktif yang diatur dengan sangat baik yang ditandai oleh perubahan morfologis dan biokimia. Apoptosis itu berbeda dengan nekrosis dan piroptosis. Apoptosis pada umumnya berlangsung seumur hidup dan bersifat menguntungkan bagi tubuh, sedangkan nekrosis adalah kematian sel yang disebabkan oleh kerusakan sel secara akut, dan proptosis adalah kematian sel terprogram yang terjadi pada infeksi patogen intraseluler yang menimbulkan inflamasi. Jadi, apoptosis signifikansi dalam memahami rangkaian mekanisme apoptosis ini mutlak dibutuhkan karena apoptosis merupakan gabungan komponen baik dalam proses fisiologis maupun patologis. Apoptosis dapat distimulasi oleh kondisi fisiologis dan patologis serta memegang peran penting dalam menjaga homeostasis normal dan patogenesis beberapa penyakit. Contoh nyata dari keuntungan apoptosis adalah pemisahan jari pada embrio. Apoptosis yang dialami oleh sel-sel yang terletak antara jari menyebabkan masing-masing jari menjadi terpisah satu sama lain. Bila sel kehilangan kemampuan melakukan apoptosis, maka sel tersebut dapat membelah secara tak terbatas dan akhirnya menjadi kanker. Jadi, sinyal untuk apoptosis terjadi melalui jalur fase dependen dan independen, diawali oleh kejadian yang memicunya dari dalam sel atau dari luar sel melalui ikatan reseptor kematian. Selanjutnya, kata apoptosis berasal dari bahasa Yunani yang berarti gugurnya kelopak bunga atau daun dari pohon. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Kurt, Wiley, dan Curie tahun 1972 untuk menggambarkan bagaimana sih kematian sel yang terprogram atau lebih dikenal dengan programmed kill death. Kematian sel, khususnya apoptosis, merupakan salah satu proses yang penting karena apoptosis itu tidak hanya menggambarkan patogenesis suatu penyakit, namun juga di dalamnya memberikan petunjuk cara pengobatan penyakitnya. Lalu apa sih penyebab apoptosis itu? Yang pertama ada penyebab fisiologis dan yang kedua ada penyebab patologis. Nah, yang pertama penyebab fisiologis itu seperti pada perkembangan embrionik saat membentuk jaringan, involusi fisiologis seperti luruhnya endometrium saat menstruasi, kehancuran sel epitel normal yang diiringi penggantian proliferasi sel kulit baru, dan novolusi kelenjar timus saat usia anak-anak. Yang kedua itu penyebab patologis, diantaranya obat anti kanker, kematian sel CD4 dalam AIDS, virus yang memicu kematian sel seperti hepatitis B atau hepatitis C, radiasi, hipoksia, generasi sel seperti Alzheimer dan Parkinson, serta kematian sel akibat infark miokardium. Tapi apoptosis juga memiliki fungsi, yaitu terminal sel, mempertahankan homeostasis, perkembangan embrional, dan interaksi limfosit. Pada apoptosis terjadi kematian sel yang terprogram dan membran inti tidak ruptur, dan ini mengalami fragmentasi yang kemudian mengirimkan sinyal kepada sel yang berada di dekatnya untuk difagosit. Perubahan morfologis dan kimia dalam apoptosis yaitu kondensasi kromatin dan fragmentasi nuklear di dalam inti sel diiringi pengurangan volume sel atau pignosis dan retraksi pseudopoda. Pada tahap awal apoptosis, kromatin pecah namun membran sel masih tetap utuh atau karyoheksis. Dan di tahap akhir apoptosis terjadi penonjolan membran
atau modifikasi ultrastruktural organel sitoplasma dan integritas membran sel itu hilang. Biasanya sel-sel fagosit seperti sel epitel, makrofag, dan fibroblast akan memakan sel apoptosis sebelum badan apoptotik terbentuk. Jadi, sebelum apoptotik itu terbentuk, biasanya akan dimakan oleh sel fibroblast. Pembagian apoptosis itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama itu sinyal kematian, yang di dalamnya terdiri dari penginduksi apoptosis yang bersifat fisiologis atau hormon dan sitokin. Lalu ada biologis yang di dalamnya terdapat virus, bakteri, parasit. Lalu ada kimia yang di dalamnya terdapat obat-obatan, atau fisik yang di dalamnya terdapat radiasi dan toksin. Lalu tahap yang kedua itu ada tahap integrasi atau pengaturan, yang dimana dalamnya itu terdiri dari transduksi signal, induksi gen apoptosis yang berhubungan. Lalu tahap yang ketiga itu ada tahap pelaksanaan apoptosis, yaitu terjadi perubahan morfologi dan kimia, yang mana di dalamnya itu ada degradasi DNA atau pembongkaran sel atau pembentukan badan apoptotik. Lalu dalam tahap yang terakhir yaitu tahap fagositosis atau eliminasi oleh makrofag, yang dimana di dalamnya itu terdiri dari dendritik atau sel yang berdekatan dengan sel apoptosis itu sendiri. Jalur apoptosis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu jalur caspase dependen dan yang kedua itu ada jalur caspase independen. Caspase dependen itu bisa terjadi secara intraseluler dan ekstraseluler. Jalur ekstrinsik atau ekstraseluler diinisiasi stimulasi reseptor kematian, sedangkan jalur intrinsik diinisiasi oleh pelepasan faktor sinyal dari mitokondria dalam sel. Jalur ekstrinsik dimulai adanya pelepasan molekul sinyal disebut dengan ligan oleh sel lain bukan berasal dari sel yang akan mengalami apoptosis. Ligan yang berkaitan dengan reseptor tersebut mengakibatkan caspase inisiator 8 membentuk trimer dengan adaptor protein VADD. Jadi diawali oleh kejadian yang memicunya dari dalam sel atau dari luar sel melalui ikatan reseptor kematian. Di sini ada contoh gambaran dari jalur caspase dependen, di mana jalur yang caspase dependen itu mitokondria dan organ nukleusnya itu memegang peranan penting dalam tipe apoptosis ini, yang menghubungkan sinyal berbeda untuk aktivitas caspase sehingga terjadi perubahan pada senyawa oksigen reaktif sitokrom C dan membran potensial mitokondria. Di sini udah ada alur-alur jalannya ya. Tadi kita bahas tentang mitokondria. Apa sih yang dimaksud dengan mitokondria itu? Mitokondria itu di dalamnya itu mengandung faktor propoapoptosis seperti sitokrom C dan HIV. Kemudian merupakan substrat yang sangat berbahaya bagi tubuh. Akan tetapi tersimpan aman dalam mitokondria. Saat keduanya itu dilepaskan ke sitoplasma, protein ini dapat mengaktifkan jalur aktivasi caspase. Pelepasan tersebut diatur oleh famili BCL2 dan terikat dalam mitokondria, yaitu Bugs dan Bed. Sitokrom C berperan dalam tubuh itu sebagai pembawa elektron yang larut dalam air dan formulasi oksidatif mitokondria. Jadi dia itu membawa elektron yang sudah larut di dalam air dalam formulasi oksidatif mitokondria. Nah, dan ini adalah jalur caspase independen. Ini sudah ada contoh gambarnya, di mana dalam jalur caspase independen, tipe apoptosis ini tidak melibatkan anggota famili caspase dan tidak dapat dihambat oleh inhibitor caspase. Beberapa komponen sel seperti HIV, spesies oksigen reaktif, CA2+, HTV, modifikasi, dan misfolding protein serta kerusakan DNA dalam memicu apoptosis caspase independen. Jalur caspase independen, yaitu literatur menyebutkan bahwa
Granzimu A dapat menginduksi secara langsung peningkatan senyawa oksigen reaktif dan kerusakan mitokondria jalur fase independen. Hingga saat ini, mekanisme masih belum jelas diketahui. Beberapa peneliti telah menemukan bahwa HIV, ROS, dan Litian hanya mampu menstimulasi tipe kematian sel ini. Jalur sinyal ini masih tahap fenomena dan mekanisme yang lebih terperinci masih terus diteliti. Apapun bentuk apoptosisnya, kematian sel jenis ini memiliki fungsi yang penting bagi pertumbuhan sel, proliferasi, dan kematian pada beberapa sel. Jadi kesimpulan dari materi apoptosis kali ini adalah apoptosis itu merupakan fenomena yang baik yang masih terus diteliti dari dulu hingga sekarang, karena dalam apoptosis itu memegang peranan penting dalam homeostasis organisme multiseluler serta dapat mengatasi penyakit. Namun malfungsi proses apoptosis akan menimbulkan penyakit seperti kanker, neurodegeneratif, atau autoimun. Dan rangkaian molekul ini melibatkan dua jalur, yakni yang pertama tadi jalur fase dependen, yang di dalamnya itu terdapat ekstrinsik dan intrinsik, serta yang kedua itu ada jalur fase independen, neurodegeneratif dan autoimun. Hingga kini mekanisme apoptosis dan implikasinya untuk tujuan pengobatan penyakit masih terus diteliti. Jadi sampai saat ini apoptosis itu belum selesai, jadi masih dalam proses penelitian. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.